Halo semua, welcome to KG and Friends. Gue Amirul Tarsanto dan hari ini gue akan diwawancarai oleh Diki dan Wibi. Balik ya. Oh iya, harusnya lu yang kenalin ya. Harusnya gue yang kenalin. Yuk, kok malah gue sih? Udah kita ke dalam aja gitu. Terima kasih loh Rul udah nyampe kayak nama Spirit. Ya, Thank you juga, thanks for having me. Jadi nih kita mau nanya sebenarnya Rul, mobil lo ini apa dan gimana sih lo cara dapetin ini mobil pertama kali gimana? Jadi mobil ini adalah Land Rover yang short wheelbase, series 3 tahun 1977. Gue dapetin ini mobil pada saat waktu itu gue lagi liburan di Bali, kebetulan punya teman sebelumnya. Dan berhubung karena dia tidak pakai dan akhirnya gue pakai, akhirnya gue decide buat Lo bayarin. bayarin deh, gue ambil deh gitu lah, gue ngurusin gitu. Keren Udah, ya, akhirnya lagi liburan beli mobil. makanya kebetulan, makanya aneh banget, gue juga nggak agak heran juga sih kenapa tiba-tiba gue kepikiran pengen kayak malah gue jadi beli mobil, padahal tadi gue pengennya beli E36 atau E30 gitu loh. Tapi ini pas baru lo nyampe Bali langsung. Enggak, jadi kayak gue udah di Bali tuh sekitar 2-3 mingguan lah. Oh iya, Udah 2-3 lo lagi mingguan. ngeliat ini mobil di rumah temen lo nggak kepake-pake. Iya, Ya, betul. selama 2 minggu kayak lo lihat nih mobil Iya. nggak kepake-pake gitu. Benar, pikiran benar. lo. Jadi kebetulan tuh waktu itu pas lagi di Bali, memang gue lagi stay di satu villa sama temen gue ini. Dia kirim ini dari Jakarta, dia kirim ke Buat di Bali, sana. buat dia Tadinya tinggalnya buat di sana. Buat jalan-jalan samsat. Betul, tadi dia harusnya pakai buat samsatan lah ya kan kayak gitu. Ya, seru sih. Ya seru. Tadi niatnya dia buat dia towing jet ski dia apa segala. Cuman ya dia nggak terlalu pakai ya. Alhamdulillah gue masih bisa ngambil lah dari ini tangan dia. Ya kayak udah daripada ini mending gue bayarin. Iya awalnya ya kan? awalnya gue nggak kepikiran kalau Menurut gue juga mungkin temen lo juga nggak mungkin jual ke orang lain kalau bukan temen menurut gue. mungkin Iya. ya mungkin ya nggak tahu soalnya juga kan sih. Ini mobil kelihatannya juga spesial banget kayaknya. Lumayan Perawat sih. dan waktu itu direstorasi juga kan. Oh itu lumayan memang kan udah ini kan. restorasi luar ya. Tapi pas di Bali eksteriornya. kondisi gimana? Maksudnya udah kayak gini kah? Enggak, Atau sebenarnya sebenarnya kondisi eksterior mobil ini udah kayak gini. Udah bagus lah, udah tampaknya nice, udah bersih, it was still fresh off the tempat cat. Tapi kebetulan masalah internalnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Oh, Jadi pas mesin-mesinnya. mesin-mesinnya, Tapi dari transmisi, kosmetik udah enak kosmetik lah udah dilihat enak waktu banget. itu ya. Udah gua terima aja gitu. Cuman hal internalnya banyak yang gue udah perbaikin sejak di tangan gue lah sekarang. Emang dedikasi. Kalau udah cinta sama mobil tuh langsung buat semuanya Lumayan. Gue anehnya cuma nih mobil tuh, gue nggak nyangka kalau gue tuh bakal sesuka ini sama ini mobil. Iya, Gue iya. kira kayak pas di Bali tuh gue mikir kayak ya ada buat jalan ke sana ke sini Jalan-jalan, dekat iya. aja paling gitu loh. Ternyata asik juga nih, enak banget nih mobil ya. Udah akhirnya gue decide buat ambil, buat beli lah. Tapi itu ini mobil. menurut gue emang cocok banget sih sama lo, Rul. Orang-orang Thank you. yang ngeliat ini mobil bener-bener anjir ini keren banget sih mobil Amirul sih. Ini udah bener-bener Amirul gitu. Auranya buat Amirul gitu. Gue thanks ke temen Iya kan? gue juga sih udah yang desainin mobil ini juga gitu loh. Jadi iya. ya gue tinggal ya gue jalanin ini aja basically sih gitu sekarang. Ini ceritanya menarik banget sih. Kalau kayak gini mendingan apa kita sekalian lihat kita mobilnya lihat langsung mobilnya ya? dulu deh. Iya kan? Boleh. Amirul dengan Land Rover series 3-nya. Coba Rul, gue mau nanya Rul. Kenapa namanya Lala? Itu doang, itu. Orang-orang masih belum banyak yang tahu. Ini kan namanya Lala Delendi Betul, Instagramnya ya. ya. Gua Lala namanya Delendi Lala. ya. Iya. Kenapa namanya Lala? Jadi lucunya pas waktu itu di Bali ada temen gue di Jakarta juga datang. Dan gue lagi bawa ini mobil sama dia. Dan akhirnya dia mikir kayak, bro lu namain mobil lu apa? Belum kepikiran nih, gue bingung gitu. Terus malah dia yang ngidein gitu, langsung kayak Lala aja bro lucu. Oh iya bener juga Lala. Karena Land Rover, jadi ambil dari depannya. Iya. Jadi Lala. Gitu. Jadi Lala. Gitu. Lucu. Jadi ini apa aja Rul yang udah lo Iya. ganti-ganti Rul dari depan gitu. Nah ini kalau gue ceritain eksteriornya, ya walaupun memang bukan gue yang desain, tapi gue itu ngebantu pas prosesnya lah ya. Ini pertama catnya adalah cat E92 M3-nya Frozen Grey. Frozen Grey-nya E92 M3. Iya. Jadi ngambilnya dari M3 Ya, itu. ambil dari M3 itu.
Spesifik ya. Berarti ini benar-benar ngambil chat dan chat ulang semuanya lo Yes. minta dengan Iya, dengan chat kode dari- chatnya M3. Gila, keren Yes. banget sih. Nah ini waktu itu kebetulan memang body dan chatnya itu dua tempat yang berbeda. Nah yang pertamanya itu pas dapetin mobil dari Om Don Wiko, itu udah dibantu buat diganti tampang depan. Sebelumnya kalau series 3 itu kan tampangnya grillnya masuk ke dalam. Lampunya di Oke. dalam nggak sih? Nah, itu yang series 2. Oh, itu 2. Itu series 2 sama series 1. Yang series Tapi 2 ke grillnya dalam. di dalam. Kalau series 3 lampunya udah keluar ke sini. Nah, ini Dimajuin grillnya. dimajuin, dikasih kap mesin Defender yang Puma. Nah, ini sebenarnya yang Defender kap mesin Puma bukan yang iya, Defender iya, biasa. iya. Custom Makanya lah dia ya. ada nonjol ini kayak Ada gini. nonjol ini, karena kalau buat- nggak biasanya rata ya dia. Betul, ada rata terus ada tempat bannya. Sama tempat ban atau pegangan yang Betul. kayak gitunya ya kan. Exactly. Oh. Nah, ini tuh karena harusnya kalau yang Puma itu ada yang mesin V8. Oh, Jadi agak lebih makanya nonjol. dia begini. Exactly, benar. Mhm. Nah, ini bikin grill ya ada grill yang tampaknya jadi kayak Defender aja sih jadinya. Gitu. Lucu Tapi ya sih. sisanya oh ya sama ini paling over fender. Kalau series tuh over fendernya tuh belum kayak Defender. Harusnya Defender lebih keluar lagi, tapi kita bikin custom ini biar keluar tapi nggak keluar banget kayak Defender. Iya. Oke. Nggak lebay sih jadinya. Nggak lebay Enak sih jadinya. jadinya. Iya, masih lumayan cocok sama lingkungannya series 3. Terus apa lagi? Pelek pelek. ya? Pelek, Nah, iya. pelek standar. Pelek ini standar standar. bawaan udah gini aja sih. Gitu. Ganti bannya juga langsung dapat dari sana. Jadi gue juga nggak gimana Bentar loh. banget. Nih bannya kayaknya ban truk ya? Ban kayak Fuso. Nah, itu yang sebelumnya, itu ban traktor. Oh, Malah. kalau ini sekarang Ini ban? Ini sebenarnya kebetulan gue dikasih ban sih Oh. sama orang langganan bengkel gue sama Pak Bugi di klinik Land Ini Rover. mirip kayak ban yang ada di truk Fuso gitu. Iya, mirip sebenarnya kayak ya, gitu ya sih, kan? mirip kayak gitu sih memang sih. Dan ini velgnya beda loh, baut-bautnya gitu. Iya. Udah kayak gini memang. Jadi mereka kalau yang Land Rover ini mereka ukurannya 165,1 PCD-nya. Jadi memang beda dari ukuran-ukuran mobil off-road yang lain. Ini stand out banget sih mobilnya. Ini kebetulan sekarang nih sayangnya spacernya baru dicopot. Oh, makanya agak mendem. Nah, agak masuk ke dalam. Makanya dari tadi gua ngeliat ke mobil lo, Iya, agak ke dalam kemarin ya. musimnya iya kan. Fitment-nya agak Kayak keluar waktu gitu kita kan. lihat dik, waktu itu Iya, kan kayak sayangnya lebih bagus kan fitmentnya. Spacer gue lagi mau ganti spacer yang aluminium yang 5 cm. Belum jadi. Belum jadi. Jadi keburu sekarang kita udah nyampe sini jadi ya udahlah datang apa adanya. Terima kasih aja. lo dedikasinya udah langsung dibawa. Ya, mau gimana lah. Gue mau nanya dong, ini tuh apa sih? Ini tempat buat snorkeler. Oh. Nyambung ke snorkeler, terus nyambung ke ini apa? Ini air intake. Air intake. Yes. Biar bisa nyelam ya. Betul. Oh gitu. Iya kan kalau biar Jadi kan biasa ada kedalaman air snorkeler ini, gitu kan. Iya, di Jadi atas, kalau nyelam jadi, lebih aman air intake. Dengan narik jadi air nggak masuk ke dalam air intake kan. Betul, Iya. betul. Spion, musinya Nah, bukannya ini di sini. spionnya- Nah, benar. Ini spion. Ini kebetulan banyak banget yang nanyain gue. Iya kan? Kalau nggak di TikTok, di Instagram banyak yang nanyain juga. Aslinya series itu harusnya spion tanduk yang di depan. Iya benar di sini kan musinya kan. Tapi kebetulan dapat yang lumayan ukurannya lumayan unik dan lumayan vintage juga yang dapat di samping sini. Pas. Nah, ini ngebantuin dapetin nih Om Don juga waktu itu pas pemasangan mobilnya. Oh. Gitu. Jadi ya it's quite nice lah, aesthetically nggak terlalu Custom tapi semuanya perfectly Iya. match Iya, ya, ya makanya kan? lumayan beruntung juga sih dapatnya Mix and match-nya bagus mix and banget. match gitu. Ke belakang. Apa lagi Bro? Coba kita lihat Bro. Di belakang ada apa lagi nih? Ada yang lu rubah nggak? Nggak, yang di sini pas gue dapat udah nggak ada yang gue rubah. Tapi sebelumnya itu ada ban serep di belakang sini. Ban serepnya gue copotin karena Biar perlu orang ada banyak space. yang ya, Karena kan gue pakai dalam kota aja Yes, dulu yes, nih nggak iya, banyak iya, gue keluar iya. kota. Gue masukin wood wood chest ini nih. Iya, iya. Biar lumayan kalau kita nongkrong di belakang bisa jadi bisa jadi meja tempat duduk Ini enak juga banget atau ya apa. kalau lihat Iya. dalaman belakangnya ya. Tapi kita lihat ini dulu deh sebelum dibuka ke situ. Oke. Ini lampu-lampu, buset masih bersih banget Bro. Ya, kebetulan. Kebetulan nih, gue jujur aja karena masalah wiring masih belum terlalu beres banget lah ya. Oke. Ini baru gue ganti. Hmm. Terus sebelumnya lampu, sayang lampu original sih waktu itu sih meleleh. Karena lampu remnya nyala terus ternyata kalau sayang malam. banget ya. Akhirnya meleleh, meleot. Akhirnya gue Panas, ganti, karena panas. Ini gue ganti lampu Breed Part, bukan yang lampu original dari Land Oh, Rover. ya Breed Part itu kalau nggak salah tuh salah satu
yang nyediain parts-parts Betul. lama dari Land Rover Group kan, Betul, kalau nggak salah kan. betul, Jadi betul. dia nyediain kayak gini misalnya pintu hilang atau Iya. rusak, dia nyediain semua. Tapi kan. mereka kayak third party gitu loh. Iya, third party Iya, gitu kan. benar, Nah, benar. Tapi jadi buat spare partnya sendiri juga nggak susah. Enggak, Ya. enggak sekarang sama sekali. gara-gara Lumayan. adanya si Breed Part itu semuanya jadi gampang kan. Sangat sebenarnya. membantu Sangat sih mereka. membantu Iya. pecinta-pecinta dari Land Rover Iya. ini kan sebenarnya kan. Jadi yang orang pada kira ngerawat Land Rover tuh mahal, sebenarnya enggak sih. Iya, tapi Balik kalau lagi. parts-partsnya mah udah enak lah, dia di Breed Part itu udah nyediain banyak banget Benar, kan. benar. Kayak Banyak dari banget. pintu, sasis semuanya dia apa nyediain ya. Iya. Lihat sih. Benar. Bener kan nggak masalah. Benar, kan? benar. Coba kita buka Rul, gimana Rul? Bukanya bagaimana Rul? Wait. Nih, Nih. oh iya, ini harusnya. Nah, Oke. Nah, ini nih. Hmm. Jadi dalamnya ini Lo tambahin. ditambahin. Sebenarnya ini tuh bukan, it's not actual wood. Apa nih? Ini vinyl. Oh, parkit. Parkit. Oke. Tapi nggak lebih. Jadi kesannya kayak kayu, tapi kalau kesannya, karena kan ini sering di luar, pasti bakal rusak juga. Iya. Yalah pakai yang easy aja. Iya, lah, iya benar-benar. gitu. Kalau Kita pakai kayu- still oke gitu Iya. loh. Iya, masuk lagi. Pas lagi proses pengecatan sama Mas Frankie di Frankie FA, dia bantu buat pemasangan parkit ini. Dan pas baru keluar sih itu bener-bener rapi banget. Kebetulan karena sekarang udah Sering pemakaian ya, dipakai. udah 2 tahun sering gue pakai sehari-hari. Ini mobil benar-benar fun banget sih kalau sama teman-teman kayak ikut dong Iya. kayak menciptakan cerita baru lagi gitu. Ya kan, untungnya jadi, kan. gitu sih. Jadi setiap kali we're going out, Iya, semua orang banyak kayak yang mau naik "Ih, mobil kemarin ini." naik mobil Amiro lucu banget, ya kan kayak gitu-gitu. iya. Tapi selama lo pakai nih, lo kan sering pakai ini daily lah segala macam gitu kan. Orang-orang di jalan tuh gimana? Banyak banget Pasti yang banyak yang jempolin. liatin. Banyak yang nanya, banyak yang jempolin. Di jalan banyak yang kalau lagi macet, buka jendela, nanya-nanya. Kayak, Mas tahun berapa nih mobil? Mas gak kepanasan? Mas gak kehujanan? Itu pertanyaan paling sering itu. Mas Seru kehujanan banget ya, gimana? Iya. Gue selalu jawab, ada tolak angin. Tenang aja. Tapi iya sih, gue sering lihat lo ada tolak. Ada di Pasti, depan. pasti ready di situ. Ntar gue ambilin dulu tolak. Ini di depan, I always keep a pack. Ini yang tolak. Sponsor Jadi ya. kalau ada yang mau Sponsor, sponsor sponsor. kita tolak. Bisa langsung ke Amiro. Siapa tahu. Coba Rul, gue masih bingung. Ini gue tutup apa ya? Nah, ini lihat. Awas dulu. Nah, Oke. ini apa Rul? Ada bulatan gede gini Rul. Buat towing, bukan? Nggak, ini basically ya buat towing lah intinya gitu aja sih. Buat towing Kita aja. buat towing juga gitu. Ini sebenarnya dudukan buat towingnya. This is the tow hook place. Oh, ini, bulatannya. Tapi ini bulatannya, nah jujur aja nih, gue juga kurang tahu. Jadi selama gue punya nih mobil tuh banyak banget hal yang kayak gue masih sambil belajar. Walaupun gue punya nih mobil udah 2 tahun, tapi kayak masih ada yang dipelajarin. pelajarin hal-hal kecil gitu. Gue Iya, juga iya, tipe iya. orang itu gak bisa yang kayak langsung semuanya gue pelajarin semuanya sekaligus tahu semuanya. Hmm. Pasti gue bakal kayak antara kelupaan atau bakal kayak gak pentingin gitu loh. Betul, Jadi iya. mendingan gue belajar Learning by the wind. by the wind. Bener. Bener by the wind. By the wind. Ini ada 2. Itu buat kita injek gini terus naik ya kan? Bisa gitu juga. Atau sebenarnya apa? Nah, orang sebenarnya harusnya ngikut ke sini juga kalau Oh. mau barang. Atau kalau lagi jalan ya gini, narik gitu. Oke. Atau ini kaki kiri, ini kaki kanan. Mau coba nggak? Nge-split kayak Van Damme ya? Itu kalau buat knalpot ada lo ganti nggak? Ada. Kebetulan ya knalpot kemarin udah rusty banget pas gue dapet. Oh, pas di Bali. Nggak pasti, ya pas udah Bali, pas nyampe Jakarta, udah rusty banget. Hmm. Dan akhirnya suatu hari gue nyalain mesin, Bocor. Bocor. Lepas. bocor. Wow. Meledak. Langsung Terus akhirnya habis itu gue ganti, akhirnya custom dibikin di body. iya, Budi iya. selalu Budi selalu jawaban nyaman, kalau selalu kita Benar. kenapa kita ada masalah. Dan untungnya karena pipa tengahnya ada yang gue agak lebih lurusin bentukannya. Karena kalau yang pipa Land Rover tuh sebenarnya ada bentukan yang ngikutin frame mobilnya. Karena ini sekarang lebih lurus, jujur pas gue dapet akselerasi mobil jauh lebih responsif. lebih enak. Oh, lebih enak. Soalnya Lebih kalau enak. bocor kan jadi ngempos kan. Iya. Benar. Lebih ngempos, sama kalau seandainya kalau pipa ini ya terlalu ngebelok kan juga Iya. Jadi terhambat Benar. gitunya keluar ininya. keluar ini ya tenaganya. Oke. Interior dong? Oh iya. Interior ada apa aja nih? Interior. Nah, ini kursi Oh iya, gua kulit masuk di custom dari Eddie Vertu. Emang Vertu? warnanya pengen Eddie Vertu. Dari Vertu Interior Iya. gitu. Dan ini ya emang pengennya frozen grey on burgundy. Ya, apa ini? Burgundy. Ruby red. Oh, Burgundy. Oke. Burgundy. Kram. Mau kemana bang? Oke.
Ada apa aja nih? Tanah Abang M11. Jadi pernah bawa orang paling banyak berapa Rul di sini Rul? 9 orang termasuk gue. 9. 9 orang. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Iya. 9. 9. Di sini jadi Oke, 3. 9 orang. Jaraknya lumayan dekat. Jadi gue anggap aman. Oh. Dan gue jalan pelan-pelan banget. Pasti kalau gue bawa penumpang banyak karena kan nggak ada atapnya ya. Ya gue mikir nyawa orang lain juga lah Iya gitu. Jangan sampai kenapa-napa. Tapi ngomong-ngomong ribet di jalan nih, gitu. Pernah nggak ada kayak razia lah atau apa? Soalnya ini apa terbuka kan? So far ya, bener. gue kena razia atau diberhentiin polisi atau apa itu nggak pernah sama sekali. Yang penting karena gini, peraturannya kalau seandainya mobil beratap, ini kan mobil ini kan berbodi ya, bukan yang sasis bodi terbuka atau nggak ada kaca depan. Jadi kok gue kalau jalan raya nganter truk-truk itu kan nggak ada bodi itu baru pakai helm. benar. Nah itu ini di jalan raya nggak usah pakai helm, tapi kalau masuk tol, pakai gue siapin helm nih. Jadi Ini buat kalau seandainya gue nyetir di tol. Biar kira aman, benar. Setiap Ikutin lu peraturan harus lah. keluar rumah lu pasti pakai helm gitu nggak? Enggak, kalau gue keluar rumah masih di jalan dalam kota aman, tapi kalau sekali masuk tol harus pakai helm. Lewat Semanggi, Sudirman? Aman Aman. sama sekali. Itu Jalur kalau cepet Gue malah dijempolin sama polisi. keren sih. Gue masuk kayak, Tapi Pak, kalau di- Pak, keren Pak. Gitu. Kalau di tol menurut gua itu bukan karena kita takut polisi pakai helm, lebih ke keselamatan Iya. sih. Kalau ada batu tiba-tiba Iya, mental, benar. mental lagi kecepatan-cepet kan sama Iya. aja ditembak. Benar. Iya kan, sebenarnya kan? Itu yang gue ngeri sih kalau Iya. seandainya gue nyetir di tol. Bro, ini kan nggak ada AC, Bro. Ah, Cara dapetin angin kalau lagi jalan gimana, Bro? langsung anginnya baik nih. Tapi itu bisa dibuka Bisa. kan? Ini kebetulan ada tuasnya nih. Oh, Biar ada iya, itu bisa ada dibuka. ventilasi ekstranya nih. Spesifik. Jadi kalau seandainya kepanasan, terus kayak mungkin kayak di Hmm. atas sini kehangetan atau apa ya, mungkin karena panas dari mesin atau dari transmisi, ini ada ventilasi tambahan dari sini. Oke. Ya, kalau angin dari sini kurang banyak ya ada angin dari sini. Iya. Tapi Baru ngaruh dapetnya sih. dari situ ya. Betul. Tapi kalau buat ventilasi itu spesifik ke gen berapa gitu nggak? Nggak, Atau semuanya? Semuanya Udah pasti ada. Defender pun udah Sampai masih kayak akhir gini. pun ada. Iya, tapi yang terbaru enggak ya. Iya. Tapi yang baru. yang terbaru enggak Defender enggak. Tapi Defender yang Defender pada ada tuasnya juga. Oke. Ada. Ini apa, Bro? Yang tombol Head unit. tombol master sama Oh iya, ini Headset harusnya apa gue keluarin tadi. oh iya. Iya. Gue biasanya ada speaker JBL portable yang gue pakai buat Buat musik. buat Iya, musik iya. gue. Tapi ada biasanya gue pakai speaker portable biar gue ada hiburan lah gitu, ada Iya. lagu-lagu. Ya kalau keberisikan orang motor lewat, ya udahlah lihat aja gue. Yang penting have fun aja gitu. Gue mau nanya deh, tombol yang kuning sama merah nih, yang kuning sambel ya? Nah, Yang merah sos tomat. Oh gitu. Di McD dikira apa? botol. Kalau yang merah itu tuh buat ngepindahin dari two wheel drive ke four wheel drive. Oh, di kebawahin gitu? Iya, jadi ini digerakin. Jadi dipindahin gitu. Oh iya. Oke. Nah, Oke. ini four wheel drive, dibalik ke two wheel drive, ini ke netral. Oh. Nah, ini kalau gue tekan ke bawah, itu jadi high gear sama low gear. Ada speedometer. Speedometer standar, full standar. Steer Steer. Iya. Steer ini pakai Nardi, Kenapa lo pilih itu? karena ganteng. Ganteng. Iya, emang gue udah juga itu suka aja banget sih. suka. Dan untungnya dapatnya yang concave gitu ya, bukan yang flat. Karena biasanya Nardi yang ini nih Yang flat gitu. banyakan yang Iya. flat. Benar. Aslinya tuh ringnya lebih gede dari Nardi ini nggak sih? Gede. Gede banget. Lebih gede ya? Dan gue BTE kalau yang gede, Iya. kenapa gue Lecet-lecet. lecet. Iya, yang paling- Jadi nggak ganggu banget. Ini for me udah pas banget karena paha gue gede kan. Jadi Untuk badan seukuran kita mendingan ganti yang kayak gitu. betul. Makanya pas banget ukurannya kecil gini nih. Karena posisinya lumayan tight juga. Gitu. Kalau orangnya lebih tinggi daripada gue atau kaki lebih panjang, susah buat mereka nyetir. Ini. Padahal lumayan tinggi, posisi lumayan ngedeket. Jadi ya, opting for the steering wheel lah. Alright. Kalau begitu, Kita balik ke dalam Kita yuk. balik ke Kita dalam. cerita lebih detail. gua mau nanya, Rul. Apa kenangan-kenangan yang ada dalam mobil ini yang menurut lo yang, aduh, gua sama mobil ini banyak kenangan yang nggak bisa gue lupain gitu. Jujur, banyak banget sih. Kayaknya Yang paling menurut tuh top list yang nggak bakal gue lupain. susah ya, soalnya kayak gue seneng itu kalau setiap kali gue bawa teman atau teman baru yang Iya. baru naikin tuh, buat gue tuh kayak udah kesenangan banget, hiburan gue banget deh gitu loh, lihat senyumnya mereka, Iya. keasikannya mereka naik itu, kayak buat gue tuh kayak apa,
Gue Kalau mau nangis nggak apa-apa loh. Nangis aja nggak apa-apa. Gue tuh haru banget kan ya. Tapi ya menurut gue sih mungkin pas yang karena gue beli pas di Bali waktu itu ya. Kayaknya gue nikmatin mobil ini pas di Bali tuh nikmat banget sih. Nikmat. Berapa lama sih? Berapa lama sih sebenarnya? Mungkin gue mungkin Kita tuh kayak pengen tahu gitu. pengen tahu gitu. Oke. Gue pas di Bali mungkin ada di mobil sekitar 3-4 bulan. Itu gue juga ngeliat di Instagram lo ya, kayak apa-apa dikit-dikit Samsat. Iya, gitu. makanya. Itu seru banget. Tapi emang lebih cocok di Bali jujur ya. Jujur pada saat gue lagi mau towing balik ke Jakarta, kekhawatiran gue adalah takutnya gue tidak sesayang ini mobil kayak gue pas sayang pas di Bali. Jadi nggak kepake lah. Benar, Terus tapi kayak tiba-tiba sering ditangkap kan jadi bete. Gitu-gitu. Khawatir gue begitu. Gitu kan. Tapi ternyata nggak juga. Jadi pas lama gue pas gue bawa kirim ke Jakarta, gue sempat pakai harian juga dikirim ke kantor juga. Sorry, gue pakai buat ke kantor juga atau pakai buat jalan-jalan weekend gitu loh. Jadi lumayan, ya adalah seminggu gue keluarin 4 kali. 4 hari dalam seminggu gitu sih. Lumayan. Kayak gue nggak ngerasa keberatan juga dan gue tetap sayang banget sama nih mobil setiap kali gue naikin gitu. Itu cerita yang indah selama di Bali ya, yang tadi kan. Coba kalau menurut lo cerita yang paling nggak bisa dilupakan selama ini mobil udah nyampe di Jakarta apa tuh? Mungkin kenangan indah yang gue dapetin pas gue pertama kali nyetirin nyokap gue sih naikin ini mobil sih. Jadi awalnya pas gue kirim mobil ini balik dari Bali ke Jakarta, nyokap gue rada pesimis kenapa gue harus ada nih mobil. Akhirnya gue ajak nyokap gue, kayak ayo bu kita jalan-jalan deh, muterin sekitar rumah aja gitu loh, terus beli makan di mobil apa segala gitu. Dan pas udah nyampe rumah, gue senengnya banget nih. Nyokap gue langsung, pas banget nyampe depan pagar, nyokap gue langsung ngomong gini, oke Rul, ibu ngerti sih kenapa kamu punya ginian. Ibu mungkin dulu akan melakukan hal yang sama kayak Amir. Gue langsung kayak, oh alhamdulillah, gue langsung kayak oke. Gue langsung kayak oke, that means this is the car lah gitu. Gue seneng banget sama ini mobil. Dan selain itu mungkin ya gitu setiap kali gue bawa teman, kita jalan malam atau mungkin kayak ngumpul pagi di Bunga atau apa kayak ya seneng aja gitu lihat orang ada antusiasme buat naik ini mobil, buat pengen muterin naik kayak wahana Dufan gitu loh. Itu sih itu kayak sesuatu banget lah buat gue. Kalau kalian pengen tahu gimana rasanya di Lala, kalian follow ini Instagramnya Amirul. Biasanya tuh dia sering repost teman-temannya kalau lagi ada di Lala, tuh seru banget ngeliatnya kayak gue pengen banget nih ikutan malam ini kayak gitu jadinya kan. Biasanya kayak gitu teman-teman lu ada yang ngepost satu, teman-teman lu pasti ada yang ngechat, Rul gimana Rul? Gue ikut dong. Iya. Bener. Banyak banget. Iya, jadi yang pengen kayak nyusul, pengen ikut antara ikut ngibing aja atau mungkin ada yang pengen nebeng, pengen ngerasain mobilnya gitu. Itu seru banget. Iya. Itu serunya car culture sih. Nah, lihat. Exactly. Gitu. Maksudnya nggak harus di mobilnya. Iya, gitu kan. benar-benar. Kebetulan karena banyak teman-teman gue yang di lingkaran teman-teman gue nggak banyak yang punya mobil kayak gini 4x4 atau kayak gini lah gitu loh. Tapi dengan keberadaan di mobil, gue jadi kenalan sama lingkungan teman-teman mobil yang pada punya mobil kayak semacam kayak Land Rover atau Toyota apa yang mungkin yang all wheel drive. Dan gue jadi kenalan, jadi lebih masuk ke dalam lingkungan yang teman-teman gue yang mungkin mobil stance atau yang lebih kayak mobil yang buat balap atau apa gitu. Jadi kayak nah itu penyatuannya, bondingnya. Itu sih. Bersyukur kan punya mobil itu kadang bukan karena kita pengen gaya tapi menambah relasi satu sama lain. Benar. Itu sih. Benar banget. I agree. Gue setuju banget itu. Pertanyaan menarik nih dari Mbappe. Mbappe. Gimana nih Ro, kalau misalnya ada orang yang aduh aku mau fans banget sama Amirul, pengen dong ikutan sama kakak Amirul gitu. Kayaknya kalau gue memang lagi ada waktu kosong dan memang ketemu on the spot, gue dengan senang hati. Tapi kalau kayak tiba-tiba ada yang janjian, ya maksudnya maksudnya gue nggak mau nyenengin orang lain, tapi ya takutnya gue nggak keburu aja sih. Bener. Dan gue tiba-tiba menghancurkan harapan orang yang iya. Nanti kayak PHP nih. Benar gitu. Ya maksudnya kayak oke, let's know each other first and then barulah ayo naik bareng. Kayak lagi ada meet up ketemu lo, ya nyapa aja. Halo Kak Amirul, kayak boleh nggak lihat mobilnya gitu. Iya. Semacam gitu.
Gue lumayan welcome sih. Iya, gue lumayan welcome sih. Kayak kalau gue rasa lumayan welcome ya, nggak tahu deh pandangan orang. Tapi so far kayak kalau seandainya kayak ada acara MDC atau kayak kita ngumpul di Buna atau acara mobil lain gitu, kalau ada yang pengen lihat atau pengen naikin sih, gue dengan senang hati silakan naik dan ngerasain gimana mobilnya, suasana dalamnya gitu. Sharing is caring. Benar banget. Ngomong-ngomong daily nih lo pakai buat mesin tuh tadi gimana sih jadinya? Oh, buat mesin ya? Iya. Oh. Ada yang diganti nggak sih kan mobil namanya mobil klasik gitu ya? Iya. Itu kan perlu namanya peremajaan yang Iya, mungkin ada yang perlu diperhatiin. mobilnya, Betul. radiatornya kah atau Iya. yang diremajain gitu gimana? Bikin radiator, ya. Radiator kebetulan ada temen, alhamdulillah dapet endorsement dari temen pakai Altec radiator. Ini dari Habib Haidar, betul. Itu dia karena ngelihat gue pakai Land Rover dan akhirnya lihat pasarnya mungkin buat Land Rover lumayan menarik, akhirnya dia decide buat bikin aluminium radiator buat Itu mobil. benar-benar completely dari nol. Dari nol, dan mereka udah ada beberapa unit mereka bikin, dan pemasangan pertama buat series dari Altec Buat lo. di mobil gue. Keren banget. Untungnya begitu. Jadi emang dikhususkan buat mobil lo ya? Iya, buat series, Oke. buat series masuk. Dedikasinya. Nah, selain itu mungkin mobil gue yang gue perbaikin adalah awal pas gue dapet sih gue perbaikin transmisi, karena waktu itu perlu ganti master clutch, apa gue rapiin semuanya oleh segala. Dan perbaikan besar di mesin sih mungkin sekitar pas tahun ini sih gue ini turun setengah mesin, steer clap, turun mesin, dan mobilnya sekarang rasanya halus banget, enak banget. Ya, langsung ya. Pol enak banget. Sebelumnya tuh gue pakai sampai udah kayak ngepos, tapi tetap gue jalanin, terus akhirnya pas perbaikin enak banget gitu. Dan ya balik lagi, sebenarnya perawatannya nggak semahal yang orang kira gitu loh, buat worth it banget. Gitu, Worth it banget. Dengan kepuasan yang lo dapat ketika nyetir mobil lo sehat tuh. Wah, enak banget sih. Enak banget. Beda banget ya langsung. Lumayan. Dan yang paling pentingnya juga gue pasang power steering baru. Gue sempet lihat di Instagram lo, kayaknya itu ada atapnya, gitu kan? Itu tuh gimana tuh? Soft top kah atau? Oh, itu soft top. Sebetulnya mobil gue tuh ada hardtopnya, tapi masih di bengkel lama gue, dan gue belum cat sesuai warna ini. Itu warnanya masih warna original. Mobilnya udah dapat hardtop atau lo pesen order baru lagi? Enggak, itu pas gue dapet mobilnya hardtopnya ada di bengkel lama, jadi gue belum pernah lihat juga. Maksudnya belum pernah gue pasang, belum pernah gue pasang. Tapi pas gue dapet itu gue ada soft top, namanya bikini top. Jadi hanya sampai driver side aja. Cuma dikit doang gitu. Betul. Makanya namanya bikini top. Iya, jadi nggak sampai ke belakang, cuman sampai bagian setir dan penumpang depan aja. Dan baru itu ada ikitan ke belakang. Iya. Karir lo gimana nih, Ro? Coba ceritain gimana sih lo nih sedang berbuat apa dan selama ini melakukan apa gitu. Ya. Tapi orang-orang kalau udah tahu Amirul pasti tahu dia sering melakukan apa. Iya. Melakukan apa sih? Apa tuh gue ngelakuin apaan nih? Gue jadi takut lo ngomong gitu. Apa sih yang dilakukan? Emang gue berbuat apa nih? Bukan kejahatan gue. Gue jadi takut tuh cara jelasinnya agak ngeri loh. Gue jadi selama mungkin gue udah berapa tahun ya? Udah 7-8 tahun kali gue sebagai fotografer. 78 tahun. 7 atau 8 tahun, ya Allah. Apa dong, kaget dong kita. Gue juga kaget. Ya, 78 tahun. Kayak lebih tua gue daripada karir foto gue daripada gue nya gitu. Jadi gue selama 7-8 tahun gue sebagai fotografer gitu. Dan sepanjang ini ya alhamdulillah gue lumayan dapat kerjaan-kerjaan yang lumayan menarik, dan akhirnya gue kenal sama temen yang gue diajak buat berproyek ada kerjaan lah di luar Jawa gitu. Dan itu menambah relasi banget ya. Betul. Gue juga kenal Amirul, dia waktu itu foto-foto mobil gue gitu. Yeah. Jadi kayak kita kenal, benar-benar nambah relasinya sih bagus banget. Iya, 30 loh. Masih pakai palek NK. Tapi gue suka sih sama foto-fotonya, kayak ada ciri khas sendiri. Betul. Kayak Thank you. ketika orang ngelihat nih foto siapa, lu nggak taruh watermark lu apa, Nggak pernah orang sih, tuh udah tahu itu foto Amirul. Gitu. Tapi lu sampai internasional ya akhir-akhir ini gue lihat. Lu soal Iya. sekarang lu lihat kan Nggak internasional banget sih, nggak. Interlokal. mahal dong. Jadi Amirul ini baru-baru ini yang gue tahu dia baru aja di hire oleh Lamborghini Indonesia. Iya kan? Apa namanya, Huracan Strato. Sterato ya? Strato. Iya. Itu tuh di Bali. Betul, syutingnya di Bali begitu. Ini fotonya gini, gila. Itu keren banget. Bro, waktu lo upload gue kayak
Gila nih. Sebenarnya gue belum upload sih, cuman udah di posting sama Lamborghini. Iya, udah di posting sama Lamborghini, terus makanya lo repost, ada di lo kan, makanya gue lihat. Iya. Itu gila sih. Lo gimana lo? Bangga banget nggak lo? Cerita dong. Lumayan bangga sih. Gue yang nggak nge-post aja bangga lo. Iya. Thank you. Support temen emang lo. Gue, oke. Temen aku nih, temen aku gitu. Jadi mungkin cerita awalnya gue gimana dapat jobnya dulu kali ya. Jadi kayak kebetulan emang ada temen gue yang tinggal di Bali yang dia justru yang punya production house-nya yang dapat klien dari Lamborghini. Dan temen lo itu. betul. Dan dia pitching ke Lamborghini buat hire gue sebagai fotografernya dan mereka luckily thank God mereka udah accept gitu loh. Dan pada saat itu gue pas pertama kali denger gue juga yang kayak gila akhirnya bisa fotoin Lamborghini dan Lamborghini terbaru juga yang mau launching di Indo gitu. Bener-bener baru banget loh. Lumayan baru, iya. Dan apa yang bikin gue lebih hype lagi karena kesempatan juga buat photoshoot brand kayak Lamborghini di Pulau Dewata gitu. Itu kayaknya indah banget dan sesuatu kenangan dan experience baru banget lah buat gue. Maksudnya kayak sebelumnya kayak gue pernah nge-foto sama beberapa brand-brand ATPM yang ada di Indonesia gitu. Mereka semua ada cerita-cerita kerennya yang in their own respective brands-nya ya. Tapi buat gue kayak syuting terakhir di Bali dan itu tuh kayak buat gue itu mungkin salah satu highlight of my career juga ya di dunia fotografi gue. Gitu. Berapa hari sih waktu itu? Syutingnya 2 hari. 2 hari. Syuting 2 hari. Kalau bisa lama-lama ya soalnya. Nah itu akhirnya gue extend juga biar gue bisa nikmatin juga. Iya. Tapi lo sempet nyobain mobilnya nggak? Nggak, Kayak sama mindahin sekali. gitu. Yang mindahin waktu itu? Yang mindahin ada orang, Lamborghini. bener Dari dari orang oke. Lamborghini ya. Itu Duduknya juga nggak boleh ya. kenapa? Duduknya nggak boleh waktu itu. Duduk nggak apa-apa karena kan gue fotoin dalam interior juga ya. Berarti lo udah duduk dalam mobil. Udah. Ya kayak Huracan sih basically. Cuman ya dalam Huracan biasa. iya Huracan. Cuman ya kerennya kayak ya lo kalau lihat keluar ada over fender, leaf spring, bannya ban yang Michelin yang off-road gitu. Itu sih kayak keren banget lihat di semacam supercar kayak gitu sih. Tapi itu kan pas photoshoot lumayan agak private ya? Lumayan. private. Jadi mungkin satu lokasi yang nggak terlalu private itu di salah satu lokasi itu di Melasti. Nah itu karena udah lokasi yang lumayan umum, jadi banyak orang ngeliat. Yang tapi 3 lokasi yang selain itu kita syuting itu ada di Savana Gianyar. Gianyar ada di utara agak ke timurnya Bali. Dan ada di depan pintu Handara di atas yang dekat tempat golf itu di atas. Sama satu lagi, mana sih gue lupa deh, dekat Uluwatu, tapi itu pinggir tebing banget dan itu lumayan menarik banget sih karena bisa lihat ke bawah tuh berasa kayak Forza Horizon banget liatnya. Iya, benar-benar suasana beda lah. Terus ada nggak sih dari sisi kerjaan ya efek samping positif dari setelah lo ada mobil ini? Lumayan sih, lumayan. Ya mungkin balik lagi ke relasi ya, yang kayak sebelum kita sempat ngomong itu. Mungkin jadi terbuka ke dalam segmen otomotif yang baru, karena kan memang main fotografi gue kan ke arah otomotif ya. Dan juga beberapa photoshoot yang gue pakai di mobil sih, gue ngerasa lebih kebantu karena posisi mobil kan tinggi. Gue bisa naik tanpa harus pakai benar kebuka. Jadi gue bisa taruh tripod, lumayan tinggi posisi. Benar. Jadi kayak it's a new perspective, new angle. Buat rolling shot sebenarnya di mobil nggak terlalu enak sih karena lumayan. Malah nggak enak. Malah agak keras, benar. Bayangan gue enak tadinya. Iya. Sebenarnya enakan pakai Kia-Rio gue dulu kayaknya dibanding ini lebih empuk. Karena ini ya itu karena nggak ada atasnya kan, jadi beratnya keringanan, suspensi jadi terlalu keras. Tapi selain itu buat dalam segi kerjaan ya itu balik lagi kayak mungkin bantu nambah relasi dan mungkin jadi kenalan sama orang baru. Itu membuka peluang buat kerjaan-kerjaan juga sih. Gitu. Jadi mobil itu bukan selainnya tapi itu peluang kerjaan juga. Benar. Ada sisi positifnya juga sih gitu. Ya loh, pastilah. Iya dong. Harus. Biar lo nambah lagi ini kemungkinan bisa nambah. Amin. Gue pengen banget, jujur gue pengen banget punya yang versi longnya ini, tapi yang 2 pintu. Iya. Gitu. Udah gue impiin juga sih. Keren. Cuman ya nantilah kalau ada rezekinya lah. Yalah, ini cerita menarik banget nih.
Nah, kalau gitu gue mau nanya pertanyaan terakhir dari kita yang selalu kita tanyakan ke setiap guest kita. Apa tuh? What is culture buat lo? Apa tuh? Gue nggak pikirin lagi ini pertanyaan. Bisa sih, Sebagai karena gini, kalau culture tuh relatif ya, gitu. Yeah. Sama kayak cinta gitu. Bah aja dalam banget gue ngomongin. yes, another 30 menit nih. Iya, 30 menit sekali gue curhat ya yang ada. Nggak, kalau culture tuh apapun kendaraan yang kita miliki dan kita bisa nikmati bersama sama orang lain itu adalah sebuah car culture. Itu aja sih. Deep sekali ya. Nanti ada ketikan kata-kata Jamil. As long, buat gue sih, as long as you can enjoy it with another person, something with 4 wheels or something with 2 wheels, itu kayaknya udah sebuah culture dan sebuah intimate relationship antara lo dan man and machine yang bisa diceritakan ke orang-orang lain. Gitu. Itu sih. Terharu banget. Sabar. Kelipat mata gue tadi. Oke, kalau gitu Oke. terima kasih semua. Ini cerita menarik dari Amirul. Amirul. Terima kasih udah datang ke kita. Thank you Wibi, thank you Thank Diki, you banget. thank you Jangan KG and lupa friends. Untuk teman-teman kita yang udah nonton, Pencet-pencet yang ada di bawah. subscribe kita, tombol Ya. lonceng juga dipencet. Terima kasih semua sudah menonton. Kami pamit, undur diri. Dadah. Dah.